simbol kekuasaan. Bangsa Yunani menyempurnakan konsep ini dengan mencetak koin bergambar dewa-dewi. Guys, pernah nggak kalian bayangkan zaman dulu orang bisa beli sapi hanya dengan segenggam garam, atau upah kerja dibayar pakai kerang, bukan kertas, bukan koin, apalagi QRIS. Bagaimana sih uang bisa berubah dari sekedar kulit binatang menjadi alat transaksi yang menggerakkan dunia? Ini bukan sekedar sejarah ekonomi. Ini adalah kisah tentang evolusi peradaban manusia, di mana manusia berbeda-beda atas kepercayaan seperti agama. Namun anehnya, saling percaya terhadap benda yang dinamakan uang. Guys, biar nggak salah paham, tonton video ini hingga akhir. Hari ini kita bisa membayar secangkir kopi dengan ketukan jari dari handphone. Tapi di balik kemudahan itu, ada sejarah panjang yang rumit yang menyertai kelahiran uang sebagai alat tukar. Di video ini, kita akan menelusuri jejak evolusi uang, mulai dari zaman prabarter hingga era digital, termasuk peran bangsa Indonesia dalam sejarah uang dunia. Dan tentu saja, akan ada fakta-fakta yang mengejutkan, kontroversial, bahkan mistis. Kita coba ke zaman prabarter. Pada era ini, setiap individu atau kelompok kecil hidup mandiri. Mereka berburu hewan di hutan, meramu buah dan tumbuhan liar, hingga menanam bahan pangan sendiri tanpa bantuan orang lain. Semua kebutuhan dipenuhi secara swasembada, tanpa konsep jual beli atau saling tukar. Namun, kehidupan semacam ini sangat bergantung pada keterampilan individu dan sumber daya alam di sekitar. Jika seseorang tak berhasil berburu hari itu, maka ia akan kelaparan. Jika musim tak bersahabat, hasil panen pun terancam gagal. Sebagai makhluk sosial, manusia perlahan menyadari kekuatan kerjasama. Mereka mulai berbagi hasil buruan, menukar kelebihan panen dengan barang lainnya yang mereka butuhkan. Meski belum ada konsep nilai dan satuan harga, pertukaran pada zaman itu mulai tumbuh. Manusia mulai belajar, jika aku punya lebih dan kamu butuh, mengapa tidak tukar saja? Nah, kesadaran inilah yang membuka jalan menuju tahap berikutnya dalam sejarah ekonomi, yaitu barter. Sebuah sistem yang lahir dari kebutuhan untuk bertahan, berkembang menjadi kesepakatan sosial, dan pada akhirnya menjadi pondasi awal bagi kemunculan uang. Tahap prabarter bukan hanya masa sebelum ada uang, tetapi cerminan bagaimana manusia membangun peradaban dari nol. Dari insting bertahan hidup menuju logika pertukaran, dari keterasingan menuju komunitas. Sebuah langkah pertama dalam perjalanan panjang evolusi ekonomi umat manusia. Kita tiba di zaman barter. Apa yang kalian tahu tentang barter? Yaps, betul sekali. Barter adalah sistem tukar-menukar barang. Misalnya, satu ikat jagung ditukar dengan sepotong daging. Tapi masalah muncul ketika tidak ada kesepakatan nilai. Bagaimana menukar seekor kambing dengan satu karung beras? Siapa yang untung, siapa yang rugi? Disinilah muncul keinginan untuk menemukan alat tukar yang adil dan disepakati bersama. Maka muncullah era uang barang. Garam, kulit, kerang, manik-manik, kopi, hingga hasil panen seperti padi. Semua itu pernah digunakan sebagai uang. Tapi guys, uang barang ini sangatlah rapuh, mudah rusak, dan tidak bertahan lama. Sebagai contoh, di beberapa wilayah Nusantara, kulit kerang digunakan sebagai alat upah kerja. Bahkan di Afrika Barat, garam dianggap lebih berharga daripada emas. Tapi lagi-lagi tantangan terbesar adalah keawetan barang tersebut dan nilainya yang tidak konsisten. Untuk mengatasi kelemahan itu,
manusia mulai mencari alat tukar yang lebih tahan lama. Maka lahirlah era pasca uang barang. Era ini uangnya berbahan dasar besi. Kaum Olybia di Ukraina menciptakan uang mata panah di abad ke-7 sebelum Masehi. Bahkan ada bentuk lain seperti besi, berbentuk lumba-lumba dan skop. Sayangnya, uang pasca barang ini hanya berlaku di lokal saja. Ia belum punya kekuatan simbolik atau otoritas yang bisa menjamin nilainya. Maka muncullah babak baru, uang logam. Bangsa Lydia di Asia Kecil adalah pelopor pencetak uang logam sekitar 580 sebelum Masehi. Uang yang mereka buat itu terbuat dari elektrum, yang merupakan campuran emas dan perak, dan diberi gambar singa, simbol kekuasaan. Bangsa Yunani menyempurnakan konsep ini dengan mencetak koin bergambar dewa-dewi. Lantas mereka menyebarkan ke seluruh dunia melalui kekaisaran dan para pedagang. Di masa kerajaan Sailendra abad ke-8, masyarakat di Kepulauan Indonesia sudah mencetak koin emas dan perak. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa kita zaman dulu itu sudah sangat melek tentang ekonomi, dan hal tersebut terjadi jauh sebelum bangsa Eropa datang ke Indonesia atau Nusantara. Karena logam mulia terbatas, maka uang logam tak mampu memenuhi kebutuhan transaksi besar. Solusinya, uang kertas. Cina mencetak uang kertas pertama di masa dinasti Tang berkat inovasi Sai Lun yang menggunakan kulit kayu pohon murubei. Inilah cikal bakal uang kertas modern. Dinasti Song kemudian mencetak mata uang Huizi sebagai uang resmi nasional pada tahun 1160. Indonesia dan Ori. Nah, kapan sih Indonesia mulai menggunakan mata uangnya sendiri? Setelah merdeka tahun 1945, Indonesia mengeluarkan maklumat presiden tentang uang sah yang berlaku sementara. Kemudian, pada 30 Oktober 1946, uang kertas resmi pertama di Indonesia, yaitu Uang Republik Indonesia atau disingkat ORI, beredar luas. Desainnya dibuat oleh pelukis Abdul Salam dan Surono, dicetak oleh Balai Pustaka, dan menjadi simbol kedaulatan negara baru yang masih muda. Tapi kini muncul pertanyaan besar, apakah uang fisik akan bertahan di era digital seperti sekarang ini? Kita sudah mengenal e-wallet, kripto, dan pembayaran tanpa kontak. Tidak perlu lagi menyentuh uang untuk membeli. Namun, ini menimbulkan konflik baru. Keamanan digital, kesenjangan teknologi, dan ancaman kehilangan kontrol atas ekonomi oleh negara. Guys, menurut kalian, kapan sih uang fisik sudah tidak digunakan lagi? Atau akan tetap berdampingan ya dengan uang digital? Melihat sejarah uang, kita menyadari bahwa setiap perubahan bentuk uang mencerminkan perubahan cara berpikir manusia, kekuatan ekonomi, bahkan kekuasaan politik. Uang itu bukan hanya sekedar alat tukar, akan tetapi simbol kepercayaan. Dan jika kita tidak memahami sejarah uang, kita akan jadi korban di masa depan, bukan pemainnya. Dari kerang hingga kripto, dari garam hingga GoPay, uang selalu berubah, tapi fungsinya tetap sama, menyatukan kepercayaan manusia. Maka sebelum uang berubah bentuk lagi, pastikan kita sudah tahu kisah di balik semua itu. Thanks for watching, kita ketemu di video-video yang lainnya di channelku.